本屋さんの店長、恵子さん。いやらしい。たまらんね。笑顔。八代くん、はい。Awal cerita diperlihatkan Yoshiro yang sedang ingin tidur selalu kepikiran tentang mimpinya, yang mana ada seorang wanita yang sedang melambaikan tangan dan kemudian datang menghampirinya. Di sini Yoshiro selalu memikirkan mimpi tersebut hingga dia memutuskan untuk Cholsky alias Chol in the Sky dengan membayangkan teman-teman di sekolahnya. Saat ia sedang melakukan Cholsky, tiba-tiba cerita berpindah 17 tahun sebelumnya saat Yoshiro masih di dalam kandungan. Tak diduga, saat dalam kandungan dia dipanggil oleh seseorang yang tidak lain adalah bayi lain yang berada di dalam kandungan juga. Jadi di sini bisa dibilang bayi yang manggil itu konco kentalnya si Yoshiro ya cuy. Lalu mereka berdua saling berinteraksi satu sama lain dengan menggunakan telepati. Saat mereka sedang mengobrol, mereka pun berjanji kalau suatu hari nanti mereka berdua akan bertemu dan si wanita ini pun akan memberikan suatu isyarat nyanyian kode yang bunyinya la la la. Dan seketika Yoshiro teringat saat di masa kandungan yang membuat bertekad untuk mencari gadis yang menjadi takdir dirinya. Lalu tiba-tiba datanglah cahaya biru dari luar angkasa menuju ke bumi. Ternyata Yoshiro yang melihat cahaya tersebut mendapatkan kemampuan mampu membaca pikiran orang lain. Tak hanya Yoshiro, seorang wanita yang bernama Miyuki pun diberi kemampuan yang sama seperti Yoshiro, yaitu mampu membaca pikiran orang lain. Kemudian scene berganti saat Yoshiro berada di sekolah. Dia dibuat terheran-heran karena dapat mendengar isi hati orang lain. Dan tiba-tiba Yoshiro didatangi oleh temannya yang bernama Yasu. Di sini Yasu mengajak Yoshiro untuk main ke tempatnya dan menonton DVD bersama. Saat lagi asik mengobrol, seketika pandangan Yasu berpindah ke Asami, yaitu seorang siswi baru yang berada di sekolah Yoshiro. Saat sedang fokus menatap Asami, tiba-tiba Yoshiro dihampiri oleh teman sekelasnya yang bernama Miyuki. Miyuki pun dibuat kaget melihat rudal dari Yoshiro yang sudah dalam posisi on. Lalu tanpa disadari, Miyuki pun berbicara di dalam hati. Dan Yoshiro bisa mendengarkan suara hati dari Miyuki. Yoshiro pun membalas umpatan dari Miyuki dan akhirnya mereka pun saling berbicara dalam hati. Tetapi Yoshiro dan Miyuki pun tidak menyadari hal itu. Adegan berganti, terlihat Takahiro dan Akiyama yang sedang berbicara dengan menggunakan telepati. Mereka pun berencana untuk mengumpulkan orang-orang yang memiliki kemampuan telekinesis untuk dijadikan suatu kelompok. Cerita berpindah memperlihatkan Yoshiro yang sedang membaca buku telekinesis dibuat terbingung melihat sebuah buku melayang dan keluar dari toko tersebut. Yoshiro pun lari mengejar buku tersebut, tetapi Yoshiro kehilangan jejaknya. Dan saat sedang berjalan, Yoshiro pun dipanggil oleh pemilik kafe yang bernama Terumitsu. Saat Yoshiro di dalam kafe, dia terlihat kaget karena buku yang melayang barusan ternyata ada di kafe tersebut. Ternyata buku itu terbang disebabkan oleh Terumitsu yang menggunakan kemampuan telekinesisnya yang bisa membuat benda bergerak tanpa menyentuhnya. Singkat cerita, saat Yoshiro sedang berada di sekolah, dia diam-diam memperhatikan Asami. Tak disangka orang yang berada di sebelahnya juga menyukai Asami dan Yoshiro dapat mendengar isi hatinya. Ternyata orang tersebut memiliki kemampuan teleportasi tapi saat kondisi lagi tak berbusana. Pria tersebut bernama Yosuke. Yosuke pun berteleportasi ke ruang ganti wanita untuk memperlihatkan rudalnya ke Asami. Tak disengaja yang melihat rudal Yosuke bukanlah Asami melainkan Miyuki. Yosuke yang panik pun akhirnya menghilang dari tempat tersebut. Kemudian tiba-tiba Yoshiro datang ke ruang ganti tersebut dan berniat menghentikan Yosuke. Tak diduga muncullah Takahiro dan dia berniat untuk mengumpulkan orang yang mempunyai kemampuan telekinesis seperti dirinya. Setelah Takahiro berhasil mengumpulkan orang yang memiliki kemampuan telekinesis, dia pun mengumpulkan orang tersebut di suatu tempat. Lalu Takahiro menjelaskan tentang kemampuan telekinesis.
Saat sedang berbincang-bincang, muncullah seorang wanita yang ternyata dia adalah Asami. Di sini terungkaplah fakta kalau ternyata Asami anak dari Takahiro. Malam hari pun tiba, memperlihatkan Takahiro yang sedang menuju ke kelas yang ada di sekolah. Setelah mereka sampai di sebuah kelas, mereka dibuat kaget dengan setumpukan boneka yang memenuhi kelas tersebut. Saat Takahiro menyentuh boneka tersebut, tak diduga boneka itu mengeluarkan aura yang bikin orang jadi terangsang. Hari-hari pun berganti dan saat di kelas ternyata mereka kedatangan guru baru yang bernama Aiko. Guru itu pun menyuruh seluruh siswanya untuk datang ke sekolah dengan pakaian renang. Kemudian adegan berganti dan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Akiko. Tak disangka dia menyebarkan aura negatif ke seluruh kota yang membuat seluruh orang menggunakan bikini. Scene berganti, di mana Yoshiro dan Miyuki yang sedang memandangi suasana sekolah yang berubah. Mereka melihat semua siswa menggunakan bikini. Hal itu terjadi karena aura negatif yang disebarkan oleh Akiko. Saat di kelas ternyata Yoshiro dan Miyuki disambut oleh guru baru yang memiliki kekuatan telekinesis. Kekuatan telekinesis dari guru itu yaitu mampu membaca pikiran dan masa lalu dari orang lain. Kemudian scene berpindah dan memperlihatkan beberapa wanita yang sedang berdemo di balai kota. Mereka meminta pemerintah untuk membebaskan aturan dalam berpakaian. Di sini kita jadi dapat fakta kalau ternyata dalang di balik itu semua adalah Akiko. Tak diduga datanglah seorang wanita misterius yang dapat berubah segerombolan wanita yang lagi demo menjadi boneka. Yap, di sini kita jadi tahu kalau Akiko itu menggunakan boneka seolah-olah sedang berdemo. Singkat cerita, adegan berpindah memperlihatkan Asami dan teman-temannya yang baru pulang sekolah ingin masuk ke dalam sebuah rumah. Tapi dikarenakan situasinya yang menakutkan, teman-temannya pun meninggalkan Asami sendirian. Dan tiba-tiba datanglah Akiko yang membuat Asami menjadi patung dan tak bisa bergerak. Malam hari pun tiba, di mana sekelompok telekinesis sedang berkumpul dan menunggu kedatangan Asami. Tapi di sini Asami tidak datang karena telah diculik oleh Akiko. Tanpa disadari datanglah seorang wanita yang bilang kalau tadi melihat Asami pulang. Setelah mereka mencari, akhirnya mereka menemukan Asami yang lagi di kamar dan ingin ganti baju. Kemudian scene berganti dan memperlihatkan sekelompok telekinesis yang lagi berjalan menelusuri kota. Di sini ternyata seluruh kota sudah terpengaruh oleh aura negatif dari Akiko yang mana membuat seluruh orang menggunakan bikini. Saat Yoshiro sedang berjalan, tiba-tiba Yoshiro mendapatkan telepon dari Asami dan tanpa basa-basi pun dia bergegas menghampirinya. Saat sudah sampai di taman, Asami pun menghampiri Yoshiro dan bersikap aneh. Di sini Asami ngajakin Yoshiro untuk bergenjotan dengannya. Tiba-tiba wanita misterius itu pun muncul lagi dan membuat Asami menjadi boneka. Lalu Yoshiro pun kaget melihat kejadian itu. Kemudian wanita itu menjelaskan kalau yang ada di depan Yoshiro bukanlah Asami asli, melainkan itu adalah salinan dari Asami. Lalu mereka semua pergi ke balai kota dan berencana untuk menangkap Akiko yang tak lain adalah dalang di balik ini semua. Saat sampai di balai kota, mereka terlihat kebingungan karena melihat banyak wanita yang tertidur di tempat tersebut. Tak lama kemudian, Takahiro mendengar suara Asami dan mereka pun menghampirinya. Setelah Takahiro menemukan Asami, tak diduga Asami berubah menjadi 3 orang. Sontak hal itu membuat mereka semua menjadi kaget. Salah satu di antara mereka akhirnya berusaha menerawang yang mana Asami asli. Tapi faktanya tidak ada Asami yang asli di antara 3 orang tersebut. Tiba-tiba muncullah Akiko yang memanggil pasukannya. Saat mereka semua sudah terdesak, akhirnya guru baru itu menarik tangan Yoshiro. Tak diduga guru itu menggodong Yoshiro di sebuah tempat tertutup. Di sini kita jadi tahu kalau dalang dari ini semua adalah guru baru itu. Ternyata tak hanya Yoshiro yang terkurung di situ. Di situ juga ada Asami dan juga Miyuki. Saat Yoshiro sedang memikirkan cara untuk keluar dari tempat tersebut, nggak disengaja Miyuki menyanyikan lagu La 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 yang tentu saja mengingatkan Yoshiro dengan kejadian di masa kandungan. Miyuki pun baru menyadari akan hal itu.
Kemudian scene berpindah di mana Akiko yang sudah terdesak dengan pasukan telekinesis tidak bisa lari kemana-mana. Di sini wanita misterius itu membuat Akiko menjadi pingsan. Tak lama berselang, Akiko pun terbangun dan tersadar dari hipnotis yang dia alami selama ini. Di sini jadi terungkap fakta di mana Akiko telah terpengaruh oleh guru baru tersebut dan membuat kekacauan di tengah kota. Kemudian adegan berpindah di mana guru baru itu akhirnya membawa Asami dan Miyuki pergi dari tempat kurungan tersebut. Setelah Asami dan Miyuki pergi, Yoshiro pun akhirnya dibebaskan. Ternyata motif dibalik ini semua dikarenakan guru baru tersebut mencintai Yoshiro. Yoshiro pun akhirnya mengikuti keinginan dari guru tersebut. Kemudian dia dibuat kaget dengan tingkah Miyuki dan juga Asami yang seperti anak-anak. Akhirnya Yoshiro pun berhasil mengalahkan guru baru tersebut dengan cara mesumnya. Seketika guru tersebut menjadi sadar dan juga pulih. Akhirnya guru itu pun pergi meninggalkan Yoshiro. Seluruh kota yang awalnya terkena virus bikini akhirnya kembali normal. Film ditutup dengan Yoshiro yang kembali bersekolah dan disambut banyak wanita karena jasanya. Dan film pun selesai. Jadi gimana pendapat kalian tentang film ini? Silahkan komen di bawah ya.